Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran komputer dan jaringan dasar kelas 10 TKJ SMK Taruna Ganesha. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas bagaimana cara untuk melakukan konfigurasi IP address pada sistem operasi Windows 10. Untuk itu, simak baik-baik ya. Seperti yang telah kita pelajari sebelumnya bahwa IP address itu sangat penting ya dalam sebuah jaringan. Sama halnya seperti alamat rumah ya. Jadi IP address atau alamat IP itu sama seperti alamat rumah, dimana kalau misalkan kita mengirimkan paket tapi tidak ada alamat rumahnya, otomatis paket tersebut tidak akan nyampe ya. Begitupun sebaliknya ya, kalau misalkan mau menerima paket ya keterimanya nggak akan nyampe juga kalau misalkan tidak ada alamatnya atau alamatnya tidak jelas. Jadi dalam sebuah jaringan pun ketika komputer atau perangkat ingin terhubung ke dalam sebuah jaringan, maka wajib memiliki IP address. IP address sendiri itu memiliki dua versi ya. Jadi ada yang versi 4 dan ada yang versi 6. Untuk versi 4 itu terdiri dari 4 oktet ya. Totalnya itu ada 32 bit. Jadi masing-masing oktet itu terdiri dari 8 bit ya. Sedangkan untuk versi 6 totalnya itu 128 bit. Nah, IP versi 6 ini merupakan hasil pengembangan dari IP versi 4 ya, difungsikan untuk menanggulangi stok IP versi 4 yang sudah mulai habis ya. Jadi IP versi 4 ini sudah terlalu banyak digunakan ya dan stoknya hampir habis sehingga nanti akan beralih ke IP versi 6 ya. Di IP versi 6 ini jumlahnya akan lebih banyak lagi. Nah, yang akan kita bahas adalah IP versi 4 ya. Untuk IP versi 4 sendiri itu memiliki beberapa kelas ya atau terbagi ke dalam beberapa kelas. Yang pertama itu ada IP kelas A. Kelas A itu dimulai dari 0 sampai 127 ya. Jadi kalau misalkan ada IP yang oktet pertamanya antara 0 sampai 127, dia masuk ke dalam IP kelas A. Sebagai contoh ada IP 10.167.8.1. Berarti karena oktet pertamanya 10, dia masuk ke dalam kelas A. Lanjut ya. Berikutnya ada IP kelas B. Kalau IP kelas B itu dimulai dari 128 sampai 191. Jika ada IP yang oktet pertamanya antara 128 sampai 191, maka dia masuk ke dalam kelas B ya. Contoh di sini ada IP 172 oktet pertamanya, maka dia masuk ke dalam kelas B. Berikutnya adalah IP kelas C ya. IP kelas C itu dimulai dari 192 sampai 223. Sebagai contoh ada IP yang oktet pertamanya 192 ya, maka dia otomatis masuk ke dalam IP kelas C. Nah, apa yang membedakan antara ketiga kelas ini? Yang pertama itu dari jumlah network dan jumlah hostnya. Jadi jumlah jaringan yang bisa dibangun dan jumlah host yang bisa dihubungkan. Kalau kelas A itu networknya sedikit, tapi jumlah host yang dihubungkannya lebih banyak. Kalau kelas B itu seimbang antara jumlah host ID ya dengan jumlah networknya. Kemudian yang kelas C itu jumlah hostnya sedikit, jadi jumlah komputer yang akan kita hubungkannya itu lebih sedikit, tapi kita bisa membangun alamat jaringan yang banyak ya. Itu jadi, nah inilah ketiga IP yang sering digunakan. Tapi ada lagi ya, IP kelas D ya. IP kelas D itu untuk IP multicast. Nah kemudian ada lagi IP kelas E. Kalau IP kelas E itu masih eksperimen. Setelah itu
ada yang namanya subnet mask ya. Jadi subnet mask ini merupakan nilai bentuk dari angka biner 32 bit sama seperti IP address ya. Jadi jumlah bitnya sama 32 bit. Dari angka 30 bit yang dipisahkan dengan tanda dot ya. Tiap oktet sama ada oktetnya, tadi ada 4 oktet. Kemudian subnet mask ini adalah membedakan antara network dan host ID. Jadi kita bisa membedakan antara host dan network ID berdasarkan kelas IP berdasarkan subnet mask ini. Oke. Ini adalah contoh dari subnet mask. Ya. Untuk kelas A ya, misalnya kita punya IP 8.8.8.8, maka subnet masknya adalah 255.0.0.0. Oke, kita lihat yang bertanda merah ya, bahwa IP kelas A itu network ID-nya hanya di oktet pertama saja ya. Jadi angka 8 itu merupakan 8 di oktet pertama itu merupakan network ID. Sehingga di dalam subnet masknya pun didefinisikan bahwa 255 itu didefinisikan di oktet pertama saja ya. Jadi 255.0.0.0. Nah, yang ketiga angka di belakangnya atau ketiga angka di oktet terakhirnya itu merupakan host ID yang 888 ya. Oke, lanjut ke IP kelas B. Di IP kelas B itu ada IP 190.168.1.1. Oke, maka subnet masknya adalah 255.255.0.0. Oke. Lihat yang bertanda merah kembali ya, bahwa untuk kelas B itu oktet pertama dan oktet kedua itu adalah network ID ya. Untuk 3 dan 4-nya adalah host ID. Nah, sehingga di subnet masknya pun didefinisikan bahwa 255 itu sampai ke oktet kedua dan sisanya dibuat 0 ya. Oke, berikutnya untuk IP kelas C. IP kelas C dimulai dari tadi 192 ya. Kita contoh di sini ada IP 192.168.10.1. Ya, subnet masknya 255.255.255.0. Nah, 3 oktet pertama ya, oktet 1 2 3 dia merupakan network ID. Oktet terakhir merupakan host ID. Nah, penentuan subnet mask ini biasanya ada yang diisi secara otomatis, ada juga yang diisi manual ya. Kalau di sistem operasi Windows biasanya otomatis. Jadi ketika kita mengisikan IP address, maka sudah otomatis subnet masknya akan ikut. Kalau dia kelas A, maka yang akan 255.0.0.0. Kalau kelas B, maka akan 255.255.0.0. Begitupun kalau kita mengisi IP address kelas C, maka subnet masknya pun akan terisi 255.255.255.0. Oke, kita lanjut ke langkahnya sekarang ya. Langkahnya cukup mudah ya kalau di sistem operasi Windows. Ya, ini yang kita gunakan adalah Windows 10. Nah, untuk pengisian IP address-nya, caranya kita tinggal klik tombol start ya, lalu kalian ketik di sini control panel. Nah, sehingga nanti kita masuk ke control panel. Nah, kemudian di sini kalian pilih network and internet ya. Kemudian kalian pilih network and sharing center. Ya, sehingga tampilannya seperti ini. Nanti di sini kalian pilih change adapter setting. Ya, change adapter setting nanti akan muncul perangkat-perangkat yang dimiliki oleh komputer atau laptop. Ya, di sini ada 4 perangkat yang bisa kita isi IP-nya. Di sini ada WiFi ya, untuk terhubung ke jaringan nirkabel, ada virtual, ini untuk jaringan virtual, Ethernet untuk jaringan kabel, ya. Kemudian ada Bluetooth untuk jaringan Bluetooth. Ini masing-masing kita bisa isi IP-nya. Nah, untuk sekarang kita akan mengisi untuk jaringan kabel atau Ethernet ya. Kita klik yang Ethernet-nya, kemudian klik kanan, kemudian pilih Properties, ya.
Nah, setelah muncul properties, di sini ada Internet Protocol version 4 dan Internet Protocol version 6. Kita pilih yang version 4. Kita klik ya, kemudian properties. Nah, ini sudah terisi, kita kosongkan dulu, pilih yang obtain. Ya, kita kosongkan. Terus kita isi sesuai dengan keinginan kita. Contoh misalkan kita akan masukkan yang kelas A dulu. 10, 19, 01. Nah, untuk subnet mask itu tinggal diklik saja. Maka akan otomatis terisi sesuai dengan subnet mask kelasnya. Kalau kelas A kan tadi seperti ini ya, 255.0.0.0. Ya. Kita oke. Kita close. Sudah selesai ya. Kita coba lagi ya. Kita ulangi. Jadi yang pertama itu kalian klik start. Di sini kalian cari atau ketik kontrol panel. Ya. Nah, ini udah muncul kontrol panelnya, tinggal diklik saja. Nanti muncul seperti ini, kalian pilih network dan internet, ya, network and internet. Kemudian pilih network and sharing center. Nah, kemudian setelah muncul seperti ini, kalian pilih change adapter setting. Di sini akan muncul nanti perangkat-perangkat yang sudah dimiliki oleh laptop atau komputer. Pak, bagaimana kalau misalkan tidak ada? Berarti belum ada perangkat jaringan yang dipasang di komputer tersebut ya. Jadi diusahakan harus ada kalau kita mau mengisi IP address. Oke. Tadi ini sudah dijelaskan ada untuk WiFi, untuk jaringan virtual, untuk Bluetooth, dan untuk jaringan kabel. Nah, sekarang kita akan coba untuk mengisi IP di jaringan kabel. Tinggal diklik yang Ethernet, kemudian klik kanan, pilih Properties. Ya, kemudian pilih TCP/IP. Nah, di sini kita akan coba kosongkan lagi, klik yang Obtain. Kemudian pilih use the following. Kita coba IP kelas C ya, 192.168.10.1. Oke, subnet masknya kita langsung klik. Maka otomatis terisi sesuai dengan kelasnya ya. Kelas C dia memiliki subnet mask 255.255.255.0 ya. Seperti itu. Kalau sudah ya tinggal di oke. Kemudian di oke lagi. Kalau mau dirubah lagi ya sama, klik kanan, properties lagi. Ya. Pilih yang TCP/IP versi 4, kemudian properties. Nah, di sini kalau mau dirubah lagi, kita misalkan pakai kelas B. 172.168.5.1 misalkan, ya. Tuh, lihat subnet masknya terisi otomatis menggunakan subnet mask kelas B. Nah, Pak, ini default gateway terus DNS server untuk apa fungsinya? Nah, ketika kita membangun jaringan LAN, jaringan lokal, ya, dua ini saja sudah mencukupi, ya, sudah mencukupi atau sudah terpenuhi agar komputer bisa saling terhubung, ya. Jadi IP address dan subnet mask saja itu sudah bisa komputer sudah bisa terhubung secara jaringan lokal. Nah, default gateway ini dibutuhkan ketika kita jaringan lokal kita ingin terhubung ke jaringan lokal punya orang lain, ya, atau ingin terhubung ke internet, maka harus ada default gateway-nya, ada gerbangnya, jalurnya kemana pengen terhubung teh, ya. Kemudian DNS server. DNS server itu fungsinya untuk atau mentranslasikan alamat IP menjadi alamat domain, ya. Contoh, ketika kita buka Google, ya, berarti kita mengetikkan www.google.com, maka otomatis Google tersebut terbuka. Nah, Google bisa terbuka tersebut karena ada domain, ya. Sebenarnya alamat tersebut merupakan alamat IP. Ya, kalau alamat IP kan berupa angka. Nah, kalau alamat yang berupa angka itu susah untuk diingat, ya. Sehingga muncullah namanya DNS server, sehingga IP yang begitu sulit diingat itu dirubah menjadi alamat domain, ya, www.google.com, sehingga kita bisa mengingatnya, ya. Itu fungsi dari DNS server. Nah, ini pun juga sama ketika si komputer kita terhubung dengan internet atau terhubung dengan jaringan lokal yang ada DNS servernya, ya.
Contoh misalkan alamat 172.168.5.1 itu jadi lab.tkj.net misalkan ya, maka DNS servernya harus diisi. Tapi kalau misalkan tidak, karena jumlah komputernya hanya sedikit, misalkan ya, tidak diisi pun tidak jadi masalah. Yang penting kita ingat mana komputer 5.1, mana komputer 5.2, dan seterusnya. Oke, jadi itu penjelasan tentang DNS server. Oke, itulah penjelasan tentang konfigurasi IP address di Windows 10. Mudah-mudahan kalian paham sebelum kita melaksanakan praktek di sekolah ya. Jadi itu adalah ringkasannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.